Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan terhadap wanita di Jalan Setapak kawasan Seberang Ulus 1 Kota Palembang ditangkap polisi. 3 orang pencuri motor kurir dan 50 paket ditangkap. Pegawai BUMN, ASN, dan tenaga honorer ditangkap polisi karena mencuri cek nasabah prioritas. Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah warga di Kota Palembang. Dalam rekaman CCTV, pelaku melancarkan aksinya saat warga tengah tertidur pulas. Beraksi di tengah gelap, seorang pencuri menggasak motor milik warga di Jalan Tembok Baru, Lorong Tanjung, Seberang Ulus 1 Palembang. Sekitar pukul 1 Selasa dini hari, pelaku yang mengenakan masker serta berpakaian serba hitam ini sempat memantau lokasi sekitar. Setelah dirasa aman, pelaku pun dengan santai menggasak sepeda motor yang sedang terparkir. Sementara korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat bekerja di subuh hari. Dari rekaman CCTV, korban memperkirakan pelaku beraksi seorang diri. Jam 1 malam. Motor itu parkir di sinilah, Di sinilah, di rumah nih lah. depan rumah. Iya. Itu posisi kunci stang nggak? Tidak, ada lagi kunci stang tuh. Itu. Iya. Nah motor itu pas ketahuan cak mana? Pas nak metu subuh jam 4 subuh nak bergawe ke pasar. Dilihat, Ingat ada kata motor. nggak ada lagi motor. Iya. Korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke Polrestabes Palembang. Korban berharap polisi dapat mengungkap pencuri sepeda motor agar tidak ada lagi korban yang kehilangan motor. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kasus perampas sepeda motor dengan menyasar anak di bawah umur kembali terjadi di Kota Palembang. Pelakunya kali ini merupakan sepasang pria dan wanita yang berpura-pura minta dibelikan makanan kepada korban. Kasus ini pun telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Ardianto mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang usai sang putra jadi korban perampasan motor. Akibatnya 1 unit sepeda motor milik korban raib dibawa kabur para pelaku yang berjumlah 2 orang. Kejadian berawal dari pertemuan korban yang masih berusia 16 tahun dengan pelaku perempuan di kawasan Jalan Kolonel Atmo Palembang. Perempuan tersebut lalu meminta tolong korban membelikan makanan. Namun saat korban kembali, sang perempuan sudah bersama teman prianya yang langsung mendorong tubuh korban dan merampas sepeda motornya. Bujang tadi begitu datang, mana nasi gorengnya? Tutup, lolo Kak Uji. Beliau ini langsung dorongnya anakku, langsung dirampas motor, langsung cabut gas. Itu yang merampas motor tuh suami istri atau sendirian? Nah kurang tahu aku, karena laki bi kayaknya datang itu lah. Karena lanang sama betina soalnya. Oh, dua. Ukuran umur 45-46an. Ya pokoknya pelakunya orang dua gitu. Iya. Oh, itu terjadi di mana? Di bengkel atau di depan Hotel Tiara, depan Pulau Mas. Atas kejadian ini, korban harus menderita kerugian hingga 19 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jelang Pilkada Serentak 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Pemulutan Selatan melantik 231 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Anggota KPPS yang diambil sumpah akan bertugas di 33 TPS di wilayah tersebut. Bahwa apa yang saya ucapkan 231 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara Kecamatan Pemulutan Selatan dilantik dan diambil sumpah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pemulutan Selatan. Mereka akan bertugas di 33 TPS yang tersebar di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini digelar di Balai Desa Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir.
Setelah dilantik dan diambil sumpah petugas, PPS membaca dan menandatangani fakta integritas. Mereka berikrar akan menjalankan proses pemungutan suara Pilkada 2024 dengan jujur dan adil, termasuk melayani pemilih untuk mendapatkan hak pilihnya. Mereka juga harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon yang berlaga di Pilkada Sumatera Selatan maupun Ogan Ilir. Ditetapkan sebagai TPS ini sebagai masyarakat biasa yang mungkin selalu terlihat ataupun sering menyaksikan proses-proses kampanye, dan jadi kami sampaikan bahwa ke depan tentunya kita tidak boleh lagi ada unsur keberpihakan ataupun terafiliasi dalam bentuk apapun. Jadi kami menekankan sekali pada petugas KPPS untuk agar jangan sampai melihat terafiliasi ke salah satu pasangan calon. Kita melakukan proses pengawasan terhadap proses pelantikan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pemungutan Selatan terhadap 231 KPPS dalam lingkup wilayah Kecamatan Pemungutan Selatan dalam 33 TPS. Pesertanya berjumlah 231. Alhamdulillah proses kami berjalan dengan lancar. Kami hanya proses penyampaian agar kiranya dapat KPPS yang sudah terlantik akan melaksanakan proses koordinasi. Untuk tingkat kerawanan kami kira sejauh ini belum ada termonitoring terkait dengan proses kerawanan karena KPPS merupakan kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Petugas KPPS yang telah dilantik akan menjalani tugas diantaranya mengumumkan hasil pemungutan suara, melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lady Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menemukan sebanyak 950 lembar surat suara Pilkada Sumsel dan 1.300 lembar surat suara Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu cacat produksi. Surat suara rusak telah dilaporkan ke KPU Provinsi untuk diganti. Proses sortir dan pelipatan surat suara tampak sedang diselesaikan oleh sejumlah orang di kantor KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penyortiran ditemukan ratusan surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan. Surat suara yang rusak ditemukan lebih dari 950 lembar surat suara pemilihan gubernur dan hampir 1.300 lembar surat suara Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kerusakan surat suara diantaranya berlubang, sobek, dan warna yang tidak jelas. Surat suara yang rusak telah dipisahkan dan akan dimusnahkan. Sementara kekurangan surat suara telah dilaporkan ke KPU Provinsi untuk mendapatkan gantinya dari pihak produsen. Suara sudah diketahui untuk surat suara gubernur itu ada kekurangan di angka 959 surat suara. Di dalamnya juga ada yang dihitung kerusakan. Untuk yang suara bupati itu terdapat kekurangan 1.288, itu juga ada hitungan untuk suara yang diketahui rusak. Meski banyak terdapat surat suara yang rusak, namun sejauh ini tidak mengganggu kesiapan logistik untuk Pilkada Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 27 November mendatang. KPU Ogan Komering Ulu memastikan seluruh logistik pilkada akan didistribusikan ke TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Lady Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.